Poin selanjutnya yang akan kita pelajari setelah tadi kita pelajari zat murni, fase zat murni, perubahannya, diagramnya, kemudian permukaan PVT atau tadi pressure, volume, spesifik, dan temperatur. Jadi diagramnya akan seperti ini. Jadi berbeda lagi. Di sini diagram yang dipakai adalah P terhadap V atau pressure, tekanan terhadap volume spesifik. Kemudian diagram dari zat yang berkaitan atau menuju ke pembekuan. Jadi apa saja dalam diagram ini bisa kita baca. Di sini ada padat, kemudian padat dan cair, kemudian mencair, kemudian di sini ada mencair dan uap. Di sini triple line, jadi 3 garis penyatuan dari tadi solid, liquid, dan vapor. Kemudian di sini adalah padat dan uap. Jadi pressure terhadap volumenya akan terlihat seperti ini. Critical point-nya seperti biasa di sini. Jadi critical point, ingat ya, antara perubahan liquid dengan vapor. Jadi diagramnya akan berbeda-beda tergantung apa yang kita bandingkan. Kalau di sini kita membandingkan pressure terhadap volume, kemudian tapi berkaitan dengan proses pembekuan. Selanjutnya, permukaan PVT atau tadi pressure, volume, dan temperatur, sebuah zat yang berkaitan dengan freezing atau pembekuan. Kalau misalnya kita lihat 3 dimensi akan seperti ini. Kalau tadi kan hanya 2 dimensi. Kalau diagramnya disatukan kemudian kita buat 3 dimensi antara pressure, volume, dan temperatur akan seperti ini. Jadi kalian bisa baca sendiri. Di sini ada solid, solid liquid, solid vapor. Di sini ada triple line yang tadi di sini ditempatkan. Kemudian di sini ada critical point-nya, vapor atau uap, kemudian menjadi gas. Ini ada temperaturnya. Jadi kalau kalian mau menggambarkan kesemuanya tiga-tiganya, bisa lihat diagram ini. Kemudian ada yang namanya kubah uap atau vapor dome. Jadi dome itu kubah ya. Bentuk kubah yang menunjukkan daerah 2 fase, yaitu daerah kesetimbangan cair uap. Dibatasi oleh garis cair jenuh dan garis uap jenuh. Keduanya bertemu di titik kritis dan berakhir di garis triple. Daerah di dalam kubah uap sering disebut juga sebagai daerah cair uap jenuh, daerah basah, daerah 2 fase, daerah jenuh. Jadi namanya bisa beda-beda. Intinya cair jenuh atau saturated liquid dengan uap jenuh atau saturated vapor itu bisa ada 2 garisnya. Kemudian titik kritis tadi sudah diulang-ulang. Apa itu titik kritis? Kemudian garis triple, ya garis di antara ketiga fase. Nah, kubah uap seperti ini atau vapor dome. Jadi bisa kalian di sini. Jadi kenapa kubah uap ya? Karena di bagian sini adalah batas-batas antara tadi garis jenuh uap dan garis jenuh cair. Ini ya, jadi 3 dimensi. Dome itu kan kubah, jadi kubahnya 3 dimensi. Jadi ada pressure, tekanan, kemudian volume, kemudian temperatur. Di sini adalah daerahnya, dan di sini adalah titik kritikalnya atau titik kritis antara vapor dan liquid. Nah, bisa digambarkan di sini garis cair jenuh, di sini, kemudian sini garis uap jenuh.
Jadi perbatasan antara cair dan gas ya kubah ini. Kemudian ini lanjutan dari tadi. Jadi kalau tadi kan contract on freezing, kalau ini expands on freezing. Jadi apa namanya? Memperpanjang area yang akan membeku. Jadi di sini bagian solid. Jadi solid dan liquid menjadi solid. Kemudian di sini kita lihat sama saja tadi bentuk apa namanya 3 dimensinya, pressure, volume, dan temperatur. Kemudian bedanya di sini expands on freezing. Jadi bagaimana lebih dicondongkan kepada menuju solid, jadi menuju membeku dari gambar yang ini. Kemudian ada beberapa teori lanjutan, yaitu air mengembang saat membeku. Jadi contohnya es mengapung pada permukaan air, danau, sungai, laut, dan lain-lain. Kalau kalian pernah lihat glacier, apa namanya, yang di kutub utara, itu kan kalau kalian lihat esnya itu kan mengapung di permukaan air atau misalnya di permukaan laut seperti itu. Ini adalah teori air mengembang saat membeku. Kemudian jika es tenggelam, maka sinar matahari tidak akan pernah mencapai lapisan es di dasar laut. Hal ini akan mengganggu kehidupan di dasar laut. Kemudian garis triple atau triple line yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Jadi ketiga fase pada cair uap berada dalam kesetimbangan sepanjang garis triple atau triple line. Jadi kalau tadi kalian lihat garis triple itu kan di antara padat, cair, dan gas. Nah, itulah ketiga fase ada kesetimbangannya di garis itu. Kemudian pada diagram PT, jadi perbandingan antara pressure atau tekanan dan temperatur, ditunjukkan dengan titik triple atau triple point. Gambarnya seperti ini. Jadi triple line ya di sini. Sepanjang garis ini terdapat semua fase padat, cair, dan gas dalam keadaan setimbang. Jadi di triple line ini baik padat, cair maupun gas itu ada di keadaan setimbang di garis ini. Jadi pressure, volume, dan temperaturnya dari tiga fase ini setimbang di sini. Untuk air, garis triple pada 273,16 Kelvin atau sekian Fahrenheit dan pada tekanan 0,6 kilopascal. Nah, ini triple point pada masing-masing zat murni dan kita sudah membahas apa itu zat murni, contoh-contohnya apa. Nah, ini dia. Jadi triple point ketika temperatur segini, tekanan segini, masing-masing hidrogen, oksigen, nitrogen, karbon dioksida, air raksa, air, zinc, silver, koper, dan lain-lain. Di temperatur sekian, tekanan sekian, itu terjadi titik triple atau triple point di mana kesetimbangan antara zat padat, cair, dan gas bertemu. Kemudian permukaan PVT atau PVT surface, jadi keadaan dari suatu zat compressible murni ditentukan oleh dua sifat intensif yang independen tadi ya, antara itu PV atau PT atau VT. Diagram TV, PV, PT adalah proyeksi dari permukaan PVT. Pada setiap titik di permukaan PVT menunjukkan keadaan kesetimbangan. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi, macam-macam grafiknya atau diagramnya, bisa kita gambarkan proses isotermal atau keadaan di mana temperaturnya itu tetap. Jadi misalnya grafiknya seperti ini. Ini ada gas atau di sini sebagai G. Jadi ada
uap yang dipanaskan terus-menerus dengan temperatur sekian, itu akan sama dengan kondisi D. Jadi di sini, jadi temperaturnya sama, di mana gas ada, kemudian udara, gas ada, kemudian liquid atau cairan ada, kemudian diberi beban sekian. Jadi bebannya bertambah ya, karena ini bukan isobarik tapi isotermal, jadi bebannya berubah. Jadi ini semakin naik. Kemudian ini ada juga sama keadaannya, atau isotermal juga sama keadaannya, kita gambarkan hanya cairan saja atau liquid saja yang mengalami kompresi berat sekian. Kemudian isobarik proses atau proses dengan tekanan yang sama. Contohnya, misalnya isobarik proses B ada di sini. Jadi uap yang dipanaskan terus-menerus seperti ini. Kemudian kalornya melepaskan kalor sehingga mencair. Jadi bukan mencair tapi mengembun. Jadi mengembun, temperaturnya turun, tapi tekanannya tetap, karena ini isobarik. Bar itu kan tekanan atau pressure ya. Jadi tekanannya tetap, temperaturnya menurun. Kemudian jadilah hanya cairan saja atau cairan yang didinginkan. Itu titiknya adalah di sini, A. Jadi dari uap yang dipanaskan terus-menerus, kemudian lanjut sampai hanya cairan saja. Ini temperaturnya berubah, tapi tekanan yang tetap. Nah, itu saja materi daring kali ini. Cukup banyak yang sudah kita pelajari hari ini. Kita belajar di zat murni, kemudian fase zat murni, kemudian proses perubahannya seperti apa, kemudian kita sudah belajar berbagai macam diagram, kemudian tadi kita sudah mempelajari kubahnya seperti apa, jadi diagram 3 dimensinya seperti apa. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari 4 yang lainnya. Oke, ini saja yang kita pelajari hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di masing-masing video yang kalian ingin tanyakan, atau bisa komen di Google Classroom, atau bisa jabri saya. Terima kasih, kita akhiri materi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.